Salam rahayu buat semuanya. Kembali lagi guys dengan Legit Jowo. Masih bersama narasumber kita Pak Galuh. Selamat malam Pak Galuh. Malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak. Masih memberi kesempatan sama kita itu untuk berbincang masih seputar santet yang kemarin Pak. Gitu. Kali ini ada istrinya Pak Galuh, Ibu Halo. Wati. Malam Bu. Malam. Monggo Pak. Jadi kali ini saya mau nanya masalah pengobatan yang akhirnya bikin Pak Galuh itu sembuh Pak. Bisa dijelaskan kalau bisa rinci Pak. Jadi untuk barangkali memang di seberang sana teman-teman yang saat ini lagi menonton channel ini bisa untuk referensi atau bisa dijadikan patokan atau apa kayak gitu biar ada semangat untuk sembuh. Barangkali mereka sudah mencoba berbagai macam medis tapi belum kunjung sembuh, akhirnya ada kepikiran mungkin ini bukan medis kali penyakitnya begitu Pak. Monggo Pak Galuh. Oke, selamat malam. Pengobatannya sih di luar perkiraan kita ya. Ada beberapa part atau bagian yang masuk logika dan ada bagian-bagian tidak masuk logika gitu. Jadi ada dua bagian ini, yang satu bagian masuk logika. Contohnya ya seperti ada pengobatan pakai minyak, dipijit terus, tapi bukan pijit sembarangan, sakit gitu ya, sakit banget. Terus ada semacam cairan, terus pakai alat apa gitu yang kayu buat pijit, intinya pegal, terapi. Tapi itu boleh dikatakan istilahnya penyembuhannya itu atau terapinya itu yang masuk akal dan tidak masuk akal. Soalnya dengan minyak seperti itu panasnya luar biasa gitu ya, sampai masuk kayak ditusuk-tusuk gitu, panas, tapi setelahnya enak gitu, bisa tidur nyenyak, bisa apa gitu ya. Nah, untuk pengobatan yang di luar logiknya aja ada gitu ya. Ya, apa itu Pak? Kayak kalau teman-teman yang pernah lihat istilahnya film-film zaman dulu gitu ya, ada kisah film yang Angling Dharma, Majapahit, pemberontakan apa, kan di situ suka ada prajurit yang kena misalkan tenaga dalam musuh atau apa. Nah, pengobatannya seperti itu, yang pakai daun-daunan yang ada di sekitar kita gitu, yang dikatakan tidak bermanfaat buat kita tapi bermanfaat banget buat pengobatan gitu ya. Kalau daun-daunnya dianggap sepele, nah gitu ya, betul Pak? Dianggap sepele sama kita, ternyata kok bisa sembuh pakai obat itu gitu ya. Nah, itu yang di luar logikanya gitu ya. Tapi ya kalau saya sih istilahnya pengen sembuh ya jalani gitu ya, karena niatnya dari berbagai pengobatan yang setelah kemarin saya ceritain di part 1 dan part 2, sekarang yang part 3, yaitu pengobatannya saya pengen sembuh gitu. Dan terutama harus pasrah bahwa saya itu pengen sembuh gitu aja sih. Tapi kalau boleh tahu Pak, dari proses pengobatan sampai dengan sembuh itu berapa lama? Bisa diceritakan? Kalau pengobatan misalkan sekarang kayak Pak Galuh pernah bilang untuk jalan susah, ya, sholat itu duduk karena tidak bisa ditekuk kakinya ya. Nah, untuk pengobatan berjalan itu sampai dengan Pak Galuh bisa kakinya ditekuk, sholat dengan kondisi
seperti yang diharuskan itu berapa lama Pak? Oh, dari mulai saya melakukan terapi itu misalkan sore Sore hari terapi, itu hari pertama besoknya sudah sembuh. Iya, Pak. Aneh kan? Padahal dengan pengobatan cuma daun-daunan seperti itu gitu ya. Ya mungkin atas izin Allah juga penyakit saya bisa sembuh. Berarti benar-benar nggak masuk akal. Kalau hitungan besoknya sembuh, Ya, belum ada 24 jam. belum ada. Soalnya ya indikatornya gini aja lah. Sore sholat asar masih duduk sakit, terus maghrib isya juga sama, subuhnya saya sudah bisa sholat dengan normal dan itu tidak beneran Pak? Benar demi Allah saya sembuh seperti itu. Saya berani bersumpah di sini karena pengalaman saya seperti itu, makanya saya sampaikan dan di share biar istilahnya teman-teman yang ada di ini juga di channel ini tahu bahwa ya santet dan pengobatannya itu ada, sudah berbanding lurus, ada sakit dan ada pengobatannya. Berarti ibarat seperti keajaiban ya Pak? Betul. Kalau dalam semalam kayak Roro Jonggrang yang zaman dahulu itu kan, dalam satu malam itu bisa langsung terwujud kayak gitu. Dari rumah sakit seminggu ini cuma satu malam. Ya. Tuh. Dan itu total sampai dengan sekarang. Betul, total sampai dengan sekarang. Jadi yang istilahnya saraf kejepit dan lain-lain itu ternyata bukan gitu. Penyakit yang dibikin sama orang. Yang sembuhnya cuma semalam gitu. Ya mungkin secara medis ada bahasa saraf kejepit ya Pak. Mungkin cuman nggak tahu itu cara spiritualnya gimana pengobatannya, tapi bisa menyembuhkan hal itu gitu. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Dengan sakit yang bertahun-tahun sudah diderita, 5 tahun berjalan tapi bisa sembuh. Kalau boleh tahu untuk pengobatannya berapa banyak yang dikeluarkan ya? Karena itu kan dalam semalam. Paling tidak berarti mahal itu ya. Lumayan. Untuk biayanya sebutin boleh? Boleh, monggo. Pas awalnya kita juga kaget ya dengan harga yang segitu banyaknya, apa mungkin bisa sembuh gitu. Di sisi lain juga kan kayak kita kan berobat nggak cuma sekali 2 kali kan Mbak, jadi udah kemana-mana, tapi pengobatan medis udah, non medis juga nggak cuma sekali 2 kali, sampai yang jauh pun udah kita datengin tapi hasilnya nihil semua. Pas ini dapet, tapi pas tahu biayanya ya lumayan shock sih sebenarnya pas awal loh, aduh kok gede banget gitu. Tapi dengan biaya segini apakah intinya bisa ngobatin gitu. Tapi balik lagi ya sudahlah, karena emang kita dari awal niatnya ingin berobat dan ingin sembuh, jadi dengan biaya segitu mahalnya pun kalau emang udah jalannya ya sudah gitu. Karena pengen banget lihat suami itu sembuh total seperti dulu. Kan lihat tiap malam sakit itu kan kasihan, sampai nangis, guling-guling, dipegang ya sakit. Kayak aku sebagai istri, kayak aku sebagai istri kan ya boro-boro mau tidur juga kan, yang ada sama-sama melek gitu. Karena sih ya suami lagi sakit, istrinya enak-enakan tidur gitu. Makanya kan ya sudahlah, kita mencoba ikhtiar walaupun biayanya mahal pun kita maju. Kalau boleh tahu Kemarin itu 124 juta. Wow. Totalnya tuh habis segitu. Wow. Sampai dahsyat. 124. Dahsyat lagi. Bisa buat beli mobil, Pak. Tapi kan alhamdulillah. Seberani itu, padahal itu kan belum ada garansi ya. Pengobatan
alternatif non medis dengan angka yang segitu besarnya, tapi kalian ya sudahlah, kita berjalan itu, aduh, saya sih nggak bisa apa ya, itu terlalu wow. Balik lagi sih Mbak, karena dari awal emang niatnya pengen sembuh, jadi ya ikhtiar ikhlas aja. Yang namanya rezeki kan kita berpikirnya rezeki itu kan bisa dicari, tapi kalau kesehatan itu kan susah. Nomor satu kan sehat dulu kan. Kalau masalah uang kan ya udahlah kita gampang, kalau orangnya sehat kan otomatis bisa cari rezeki lagi. Jadi kita punya prinsipnya itu aja sih. Ya kalau dipikir-pikir ya waduh 124 dapat mobil 1 kan gitu, motor bisa dapat 2 kan gitu. Cuman ya sudahlah, karena lihat suami sakit dan nggak cuma sehari 2 hari, udah bertahun-tahun, jadi kita berpikirnya sehat aja dulu gitu. Makanya itu terlalu gambling dan berani Tuh. ya Pak, beneran sejumlah itu. iya, Tapi untungnya kan alhamdulillah ya, Pak. dalam semalam Semalam. aku yang nemenin aja sampai kaget Mbak, sampai nggak habis pikir, serius bisa ditekuk. Iya serius, coba lihat sampai tak Iya, gituin. karena kaki Bisa. nggak naik sih ya Pak. Sama sekali. Jadi kalau sholat itu pasti duduk. Duduk Mau- atau Nggak di cuma saat selonjor. itu ya Pak, sampai sekarang pun masih tetap bisa nekuk Iya. ya. Bersila nggak bisa. bisa. Sila dulu nggak bisa. Harus lurus ke depan dua-duanya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah normal lagi, udah nggak sakit lagi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya, dengan angka yang segitu besarnya ya membuahkan hasil, ini nanti itu tidak mengecewakan. Iya. Walaupun awalnya juga sempat ragu ya. Tapi kan setelah itu kan ada terapi lagi ya. Terapi berapa kali? 7 ya? 7 kali dapat terapi terapi. 7 kali. Cuman yang Seminggu sekali. bikin amazing itu kan semalam yang tadinya nggak bisa ditekuk sama sekali, ini langsung bisa buat sholat normal. Nah, alhamdulillahnya di situ, makanya ya sudah, mungkin ini sudah Dengan jalannya. biaya yang dikeluarkan juga alhamdulillah besar saat- sekali. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi benar-benar apa ya, di sini yang diuji keikhlasan ya Bu Ya, betul. Beneran. Nomor 1 Karena itu. kalau lihat dengan angka segitu besarnya kayak jenengan kan, biasanya kalau perempuan itu kan banyak ngitung ya Bu ya. Iya betul. Tapi ini sampai terjadi ya sudah benar-benar yang mensupport suami untuk sembuh. Luar biasa Bu, beneran benar-benar luar biasa. Karena kan orang terkadang berpikir, aduh Duitnya aja lah, gede. Pak, nggak usah Pak, kan kayak gitu. Nanti kalau nggak sembuh gimana? Iya. Uangnya arain. Benar-benar gamblingnya luar biasa, itu ibarat gambling ya. Soalnya kan kalau alternatif banyak apa ya, orang tuh banyak takut pembohongan, takut itu. Nah, Betul. itu Pak, pertanyaan saya kayak gini, apa sekarang itu kan banyak sekali Nah. spiritual kan, Betul. pengobatan-pengobatan yang ini, tapi kenapa jenengan ya mungkin sudah jodohnya juga kali ya, Iya. Yakin. dan Ya. yakin juga memang hubungan alternatif yang memang harus yakin Ya, sih, sama percaya. Ikhlas, yakin, percaya. intinya itu yang terutama ya. Tapi bisa ketemu di situ gimana itu ceritanya? Itu juga Nggak sengaja. ketemunya nggak sengaja gitu. Dikasih Mungkin tahu sudah- sama teman awalnya. Sudah jodohnya juga kali ya. Sudah jalannya seperti ini. Memang harus bertemu kesembuhan Pak. Iya. Intinya itu harus bertemu dengan kesembuhan. Dimudahkanlah intinya kalau memang sudah bertemu waktunya kayak gitu ya. Itu cuman luar biasa lah. Untuk pasca kesembuhan itu tadi, apa semuanya kembali normal Pak? Karena kan yang namanya efek santet yang pernah Bapak bilang di
video sebelumnya itu kan ada dampak ekonomi, dampak secara hubungan sosial. Itu apakah semuanya membaik, Pak? Setelah sembuh dan setelah terapi, dari mulai hubungan sosial saya sudah tidak minder lagi. Saya di komplek pun saya bisa gaul sama bapak-bapak, kalau dulu enggak. Sama Terus sekali. ngelihat orang itu dulu malu, sekarang sih ya hadepin gitu ya. Secara ekonomi walaupun belum membaik seperti sedia kala dengan pendapatan yang segitu, tapi setidaknya sekarang lebih nyaman dan apa ya istilahnya, Lebih tenang, pikiran udah tenang gitu, nggak mikirin sakit lagi. Secara keluarga juga lebih Iya, dulu tegang tentram lah. aja. Iya. Kalau bahasa sini apa? Ruduk ya? Ruduk. Jadi sering ribut gitu. Jadi dalam rumah itu ya panas gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah adem, tenang gitu. Walaupun dari segi pemasukan nggak kayak dulu, tapi kalau misalkan rumah tangga tenang itu kan ayem. Jadi pikiran juga nggak panas. Terus anak-anak juga kan ya, kalau rumah tangga panas kan biasanya berdampak sama ke anak juga gitu. Tapi kalau udah rumah tangga udah tenang, nah itu yang dicari kan. Iya. Tapi berarti itu pengobatannya secara goib juga ya, Pak? Iya. Secara goib juga ya? Yang tadi kan saya bilang antara logika dan di luar logika gitu. Karena penyakit kiriman goib ya kita harus percaya, pengobatan juga harus goib lagi. Berarti secara goib dan secara nyatanya ya, logiknya yang dijalankan kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Tapi luar biasa ini, sampai penyakit yang sudah bertahun-tahun itu bisa sembuh dalam semalam. Bagus sekali lah ya. Alhamdulillah kalau Gusti Allah sudah kasih jalan untuk sembuh ya, ada aja jalannya kayak gitu, walaupun biaya yang harus dikeluarkan itu sangat wow. Amazing. Luar biasa. Mantap dah. Benar-benar apa ya, di luar apa ya, prediksi ya, Pak? Iya, betul. Di luar prediksi ya pasti ya, dengan biaya yang segitu besarnya gitu. Iya, betul. Soalnya kan rata-rata mentok gitu ya. Kebanyakan setahu aku itu 5 juta paling mahal. Oke lah, ada yang mahal mungkin 10 gitu. Nggak ada yang sampai 50 atau 100. Pas gilirannya kita nanya biayanya segini, sempet shock awalnya, bengong dulu 124. Aduh gimana ya, tadi juga sempet ragu, sempat maju enggak gitu. Berarti kalau di situ sistemnya nanya dulu apa gimana? Konsul ya? Konsul pakainya, ada konsultasinya dulu. Dan itu biaya, ada biaya? Ada. Berapa? Sekitar 3.300.000. Itu untuk biaya konsultasi aja. Nanti kalau kita kan misalnya konsul dulu nih Mbak, gini penyakitnya ini, kira-kira gimana? Iya, dengan biaya segini. Oke, kalau misalkan deal mau ya sudah, kita bayar lagi kayak tadi. Misalkan dari awal nih, aku konsul dulu, bayar dulu kan 3.300.000. Kita mikir dulu Mbak, dengan biaya yang 124 juta gitu kan. Oke, deal. Kita ke situ harus langsung bawa uangnya, dan itu nggak bisa dicicil ataupun bayar setengah. Emang rumah dicicil ya? Itu langsung, dan harus saat itu juga baru bisa langsung ditangani. Gitu. Makanya kan pas awal-awal aduh 124 gimana, ya udah kita ikhlasin aja, bismillah, kita ikhtiar. Tahun 2020 Pak, second. Luar biasa ini.
Trio 2020 itu dapat Bu. Dapat 1 ya. Dapat 1 itu warna merah apa kuning. Aduh, kuning. 124 berarti tinggal nambah lagi buat espresso ya, fitur Iya. espresso. Baru. Keren ya. Ya mungkin secara medis ada bahasa saraf kejepit ya Pak. Mungkin cuman nggak tahu itu cara spiritualnya gimana pengobatannya, tapi bisa menyembuhkan hal itu kayak gitu. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Dengan sakit yang bertahun-tahun sudah diderita, 5 tahun berjalan tapi bisa Sembuh sampai total. sembuh. Kalau boleh tahu untuk pengobatannya berapa banyak yang dikeluarkan ya? Karena itu kan dalam semalam. Paling tidak berarti mahal itu ya. Lumayan. Untuk biayanya, sebutin boleh? Ya, boleh, monggo. Pas awalnya juga kita juga kaget ya, dengan harga yang segitu banyaknya, apa mungkin bisa sembuh gitu. Di sisi lain juga kan kayak kita kan berobat nggak cuma sekali 2 kali kan Mbak, jadi udah kemana-mana tapi pengobatan medis udah, non medis juga nggak cuma sekali 2 kali, sampai yang jauh pun udah kita datengin tapi hasilnya nihil semua. Pas ini dapet, tapi pas tahu biayanya ya lumayan shock sih sebenarnya pas awal loh. Aduh, kok gede banget gitu. Tapi dengan biaya segini apakah bisa, intinya bisa ngobatin gitu. Tapi balik lagi, ya sudahlah, karena emang kita dari awal niatnya ingin berobat dan ingin sembuh. Jadi dengan biaya segitu mahalnya pun, kalau emang udah jalannya ya sudah gitu. Dengan pertimbangan ingin suami sembuh. Karena pengen banget lihat suami itu sembuh total seperti dulu. Kan lihat tiap malam sakit Nangis. itu kan kasihan, sampai nangis, gula-guli, dipegang ya sakit, kayak aku sebagai istri, kayak aku sebagai istri kan ya pura-pura mau tidur juga kan, yang ada sama-sama melek gitu. Karena saya ya suami lagi sakit, istrinya enak-enakan tidur gitu. Makanya kan ya sudahlah, kita mencoba ikhtiar walaupun biayanya mahal pun kita maju. Berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Kemarin itu 124 juta. Wow. Totalnya tuh habis segitu. Wow. Sampai Dahsyat. 124. Itu bukan dahsyat lagi Bu. Bisa buat beli mobil, Pak. Tapi yang kan penting sembuh. alhamdulillah. Kok seberani itu, padahal itu kan belum ada garansi enggak menjalani pengobatan alternatif non medis dengan angka yang segitu besarnya. Tapi kalian ya sudahlah, kita berjalan itu, aduh. Saya juga bisa apa ya, itu terlalu wow. Balik lagi sih Mbak, karena dari awal emang niatnya pengen sembuh, jadi ya ikhtiar, ikhlas aja. Yang namanya rezeki kan kita berpikirnya rezeki itu kan bisa dicari, tapi kalau kesehatan itu kan susah. Nomor 1 kan sehat dulu kan. Kalau masalah uang kan ya udahlah, kita gampang. Kalau orangnya sehat kan otomatis bisa cari rezeki lagi. Jadi kita punya prinsipnya itu aja sih. Ya kalau dipikir-pikir ya, waduh 124 dapat mobil 1 kan gitu. Motor bisa dapat 2 kan gitu. Cuman ya sudahlah, karena lihat suami sakit dan nggak cuma sehari 2 hari, udah bertahun-tahun. Jadi kita berpikirnya sehat aja dulu gitu. Makanya itu terlalu gambling dan berani Tuh. ya Pak. Beneran. Sejumlah itu. Iya. Tapi untungnya kan keajaiban. ya, Pak. Dalam semalam Semalam. aku yang nemenin aja sampai kaget Mbak. Sampai nggak habis pikir, serius bisa ditekuk. Iya serius, coba lihat sampai tak gituin. Karena katanya nggak Bisa. bisa nekuk sih ya Pak. Sama sekali. Jadi kalau sholat itu pasti duduk. Duduk Mau- atau Nggak di cuma saat selonjor. itu ya Pak, sampai sekarang pun masih tetap bisa nekuk ya. Bersila nggak bisa. Sila dulu nggak bisa. Harus lurus ke depan dua-duanya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah normal lagi, udah nggak sakit lagi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya. Dengan angka yang
segitu besarnya ya membuahkan hasil, intinya kan kayak gitu, tidak mengecewakan. Iya. Gitu. Walaupun awalnya juga sempat ragu ya. Tapi kan setelah itu kan ada terapi lagi ya. Terapi berapa kali? 7 ya? 7 kali dapat terapi terapi. 7 kali. Cuman yang Seminggu sekali. bikin amazing itu kan semalam yang tadinya nggak bisa ditekuk sama sekali, ini langsung bisa buat sholat normal. Nah, alhamdulillahnya di situ, makanya ya sudah, mungkin ini sudah Dengan jalannya. biaya yang dikeluarkan juga Alhamdulillah besar suatu. sekali. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi benar-benar apa ya? Di sini yang diuji keikhlasan ya, Bu. Ya, betul. Beneran. Nomor 1 Karena itu. kalau lihat dengan angka segitu besarnya, kayak jenengan kan biasanya kalau perempuan itu kan banyak ngitung ya, Bu ya. Iya, betul. Tapi ini sampai terjadi ya sudah benar-benar yang mensupport suami untuk sembuh. Luar biasa, Bu. Beneran. Benar-benar luar biasa. Karena kan orang terkadang berpikir, aduh, Duitnya aja gede. nggak usah Pak, kan kayak gitu. Nanti kalau nggak sembuh gimana? Iya. Uangnya arain. Benar-benar gamblingnya luar biasa, itu ibarat gambling ya. Soalnya kan kalau alternatif banyak apa ya? Orang tuh banyak takut pembohongan, apaan itu. Betul. Itu Pak, pertanyaan saya kayak gini, apa sekarang itu kan banyak sekali Nah. spiritual kan, Betul. pengobatan-pengobatan yang ini. Tapi kenapa jenengan apa? Ya mungkin sudah jodohnya juga kali ya. Iya. Yakin. Dan Ya. yakin juga memang apa namanya hubungan alternatif yang memang harus yakin Ya, sih. sama percaya. Ikhlas, yakin, percaya. Intinya itu yang terutama ya. Tapi bisa ketemu di situ gimana itu ceritanya? Itu juga Nggak sengaja. ketemunya nggak sengaja gitu. Dikasih mungkin tahu sudah sama teman.